Karena adanya pengutamaan itu, beberapa literatur menyebutkan bahwa manusia disebut sebagai makhluk yang paling mulia itu karena ia memiliki akal. Nah, kemudian beberapa penafsiran itu menyebutkan bahwa akal yang dimaksud ini bukan hanya sekadar orang itu bisa berpikir membedakan mana yang baik dan buruk, tapi juga bagaimana ia memiliki mindset. Karena mindset ini sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, terutama aspek kesehatan. Dalam surat Al-Insyirah, Innama al-usri yusra, nah itu kan disebutkan salah satunya menyebutkan tentang bagaimana manusia itu harus memiliki mindset positif dalam hidupnya. Nah, karena apa? Karena laili dan pergantian malam, wan nahari dan siang, bizzahabi dengan kebersihan, wal majidi dan kedatangan, wal ziyadati dan tambahan, wal nuqsani dan pengurangan, wal fulki dan kapal, was sufuni dan kapal. Allati jamak itu was sufuni dan kapal-kapal. Allati yang tajri berlayar opo al-ful fil bahri di lautan, wala tarsubu dan tidak karam atau tidak tenggelam opo sufun muwaqqaratan ing dalam dasar laut. Lima, sebab apa yang fa'u memberi manfaat ing memberi manfaat apa memberi manfaat ing annasa manusia. Bayanima minat tijaroti berupa barang-barang dagangan, wal hamli dan bawaan atau angkutan. Wama dan apa yang anzala telah menurunkan ing siapa yang telah menurunkan Allah minas samai dari langit. Bayanima mimain berupa air, mimma toring berupa air hujan. Fa'ahya lalu menghidupkan sapa dia Allah bihi dengan mak, menghidupkan ing al-ardha bumi, bin nabati dengan tumbuhan-tumbuhan. Ba'da mautiha setelah kematiannya al-ard, ba'da yubsiha setelah keringnya al-ard. Wabasa dan menyebarluaskan sapa dia Allah al-farraqa, membeda-bedakan sapa dia Allah. Membeda-bedakan. Perempuan Indonesia itu hamil biasanya banyak mindset-mindset aneh. Contohnya, ketika kamu hamil, jangan sampai suamimu menyakiti hewan, nanti anakmu bisa cacat. Nah, di sini ditemukan salah satu fenomena yaitu bayi kodok di Temanggung pada tahun 2015. Nah, bayi ini memang lahir dengan kondisi cacat. Dia tidak mempunyai tempurung kepala dan tidak memiliki kelopak mata. Kemudian orang-orang langsung berasumsi menyebutkan bahwa dia mengalami kelainan karena dahulu ketika sang suami hamil, sang istri hamil, suami ini menyakiti kodok seperti itu. Nah, kemudian selama kehamilan ternyata sang istri ini sudah memiliki mindset buruk. Dia selalu berkata pada suaminya, kamu berhenti dong nangkapin kodok, kan suaminya ini bekerja sebagai penjual swiki atau olahan kodok gitu kan. Nah, kemudian kalau ditinjau dari kedokteran kesehatan, ternyata kelainan ini sudah ada. Tidak sempurnanya pertumbuhan tempurung kepala itu disebabkan oleh kurangnya asam folat yang dikonsumsi oleh ibu selama kehamilan. Nah, kemudian untuk tidak kesempurnaan pertumbuhan kelopak mata itu juga sama sebabnya karena kekurangan asam folat. Nah, itu hanya satu kasus dari sekian kasus mitos para ibu hamil yang lainnya gitu. Jadi bukan karena suaminya memperlakukan dia yang tidak baik, bukan, tapi karena memang kurangnya gizi yang dimiliki oleh ibu hamil. Nah, dan salah satu faktor kenapa ibu hamil ini punya mindset seperti itu ya karena ini masih percaya akan unsur-unsur mitis mitologis di lingkungannya sehingga berpengaruh kepada janinnya. Kemudian ada lagi yang sempat viral pesulap merah. Pesulap merah ini pernah membongkar sebuah fakta mengenai santet. Jawab sekaligus khobar man, falahu khairun minha, falahu maka iku baginya nyaman, khairun utawi kebaikan, minha daripadanya al-hasanah. Dibanding aja pilihannya itu, bukan daripadanya, bingung nanti maknanya. Dibandingnya. Minha dibandingnya al-hasanah, sawabun pahala bisa babiha dengan sebabnya al-hasanah. Wahua dan utawi dia sawab iku asyru amsaliha 10 misalnya al-hasanah. Waman dan utawi barang siapa yang datang atau melakukan sapa dia man bisa yiati dengan keburukan, jawab sekaligus khobar man falahu ijzal ladina amilus sayiat,
fala yujza, maka tidak diberi pahala sapa alladzina, orang-orang yang amilu berbuat sapa mereka alladzina berbuat ing as-sayyiati, keburukan-keburukan, illa ma kanu ya'maluna, illa jazaa ma, kecuali balasan sesuatu yang kanu ada sapa mereka alladzina ada iku ya'maluna berbuat sapa mereka alladzina berbuat yang mislahu, semisalnya keburukan. Jika kita melihat berdasarkan provinsinya, ada 3 daerah dengan jumlah penduduk miskin ekstrim tertinggi, yaitu pertama ada di Jawa Tengah dengan persentase 4,4, kemudian Jawa Barat dengan persentase 4,4, dan Jawa Timur 4,4 dan Jawa Barat 3,6%. Sedangkan jika kita melihat berdasarkan persentasenya, ada 3 provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrim tertinggi di Indonesia, yaitu yang pertama ada Papua dengan persentase Papua Barat 13,6%, kemudian Papua 13,1%, dan NTT 9,5%. Oh, daerahnya ini loh, dia ini. Oh enggak ya? Oh ya, enggak jadi. Terus? Nah, yang saya tanyakan, yang pertama, bagaimana pendapat Abah mengenai pemerintah yang menargetkan